Assalamualaikum. Bagaimana kabar semuanya? Tetap sehat ya. Ini adalah pertemuan kedua, tapi materinya masih sama, yaitu tentang teks berita. Oke, masih ingat nggak untuk pertemuan pertama kemarin kita membahas apa? Membahas masih tentang teks berita ya, yaitu meliputi pengertian berita, sifat-sifat dari berita, lalu ada unsur-unsur berita, kemudian ada struktur pada berita. Jika kalian masih kurang paham, silakan diulang-ulang lagi videonya dan dicatat hal-hal penting yang ada di dalamnya. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Kalimat berita ditulis secara singkat, padat, sederhana, dan lugas. Agar mudah dipahami, bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalimat ditulis semenarik mungkin untuk menarik minat pembaca. Kira-kira kalau bahasa ditulis tidak singkat, panjang lebar, kemudian bertele-tele, kemudian menggunakan bahasa kiasan, kemudian menggunakan bahasa gaul, kemudian tidak menarik, kira-kira apa yang terjadi? Masyarakat atau orang akan tidak menyenangi atau tidak tertarik terhadap berita yang disampaikan atau disajikan. Kemudian, bahasa yang digunakan dalam teks berita harus baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Tentunya jika kamu melihat berita pada TV lokal, otomatis akan menggunakan bahasa daerahnya tersebut ya. Oke, kita lanjut ke bahasa teks berita termasuk dalam bahasa jurnalistik. Berikut merupakan ciri dasar dari bahasa jurnalistik adalah singkat, padat, sederhana, lugas, dan juga menarik. Nah, pengertiannya apa saja itu? Boleh nanti kamu cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Lanjut. Seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya. Kira-kira kamu sering gak sih dapat berita hoax? Itu ditambah-tambahkan hal-hal yang tidak perlu, bahkan dikurang-kurangi hal yang seharusnya disampaikan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian, kaidah kebahasaan pada teks berita yaitu mengatur tata cara bahasa pada teks berita tersebut. Yang pertama, penggunaan bahasanya menggunakan bahasa baku. Kemudian kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kemudian menggunakan kata kerja mental, bukan kata kerja mental ya. Konjungsi. Nah, konjungsi itu ada apa saja? Oke, kita pelajari sekarang. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Apa tadi bahasa baku? Bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian kalimat ditulis semenarik mungkin dan pemilihan kata yang efektif dan populer. Apa sih populer itu? Artinya masyarakat sudah mengenal atau sudah paham arti dari kata tersebut. Kemudian penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung itu seperti apa sih? Contoh dari kalimat langsung adalah biasanya pada sebuah teks itu menggunakan tanda petik. Kalau misalnya dalam diucapkan itu adalah kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh orang tersebut. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, contoh kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan isi atau maksud yang dikatakan oleh orang ketiga yang telah dibahasakan kembali. Contohnya, kamu disuruh oleh orang tua kamu untuk pergi berbelanja ke warung. Kemudian, kamu menyampaikan kepada pemilik warung bahwa seperti ini pesan dari ibu kalian atau orang tua kalian. Nah, di sini contoh dalam teks adalah, selain itu juga, kata Kemendikbud, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap dan terus diintensifkan agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Kira-kira kalian sudah paham belum ya tentang kalimat langsung dan tidak langsung? Mudah-mudahan kamu bisa paham ya. Lalu, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran, seperti mengindra, merasa, berpikir. Contoh kata kerja mental adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, atau beranalogi. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas batin dari seseorang. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan. Nah, kata memikirkan itu adalah kata kerja mental. Kemudian,
Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kata membayangkan adalah termasuk kata kerja mental karena berkaitan dengan aktivitas batin. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa sih? Temporal, sementara, yaitu menggunakan kata kerja lalu dan kemudian. Contoh, selain itu juga kata Mendikbud, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap dan terus diintensifkan agar bantuan diberikan tepat sasaran. Kemudian di sini menyampaikan informasi dalam berita itu ada 3, yaitu pentingnya berita, penyampaian berita, dan penyuntingan berita. Pentingnya berita. Berita itu penting nggak sih? Penting dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak tertinggal tentang apa saja info yang bisa kita cari dari dunia yang sedang berjalan ini. Contohnya, manfaatnya adalah mengetahui informasi dari daerah dengan cepat dan tepat juga akurat. Kira-kira kalau zaman dulu itu menyampaikan berita membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Biasanya dalam waktu seminggu itu baru akan selesai atau misalnya tersampaikan. Lalu penyampaian berita. Penyampaian berita harus komunikatif dan juga lengkap. Komunikatif itu apa sih? Mudah difahami oleh orang yang mendengar atau menerima berita tersebut tanpa ditambahin atau dikurangin. Lalu penyuntingan berita. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isi, kelengkapan isi berita, struktur penyusunan berita, dan juga penggunaan bahasa. Biasanya sebelum berita itu disampaikan ke masyarakat, pasti ada editor untuk mengedit atau menyunting dari sebuah berita tersebut. Kemudian aspek-aspek yang diperhatikan dalam sebuah penyuntingan berita itu ada 4. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang dengan keakuratan fakta-faktanya. Kemudian kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen yang terangkum dalam rumus adik Simba. Masih ingat tidak adik Simba apa? Adik Simba adalah unsur dari berita atau yang biasa disebut dengan 5W dan 1H. Jika misalnya kalian lupa, silahkan direview lagi ya atau diulang lagi videonya. Kemudian struktur berita dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Struktur dari sebuah berita ada apa aja kemarin ya? Struktur dari sebuah berita itu ada seperti piramida terbalik. Yang pertama ada judul berita, teras berita, tubuh berita, dan juga kaki berita. Kemudian yang keempat adalah penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat itu apa? Kalimat yang tidak bertele-tele. Kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan juga tanda bacanya. Nah, seperti itu ya. Yang sudah kita pelajari hari ini adalah menyangkut tentang materi dari sebuah teks berita. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.